Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Media Israel ikut menanggapi kesiapan Presiden Prabowo Subianto terkait Indonesia siap mengakui Israel sebagai sebuah negara dan melakukan hubungan diplomatik. Saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta, Rabu 28 Mei 2025, Prabowo mengungkapkan kesiapan mengakui kedaulatan Israel. Namun ada syarat yang disampaikan Prabowo. Ia menegaskan hal itu bisa terjadi jika kemerdekaan Palestina terwujud. Media Israel, The Times of Israel pun menanggapi langkah Prabowo untuk mengakui Israel. Mereka mengungkapkan langkah Prabowo berbeda dengan pendahulunya, Joko Widodo, Jokowi. Menurut media tersebut, Jokowi sangat membatasi hubungan dengan Israel. Di bawah Presiden Indonesia sebelumnya, Indonesia menoleransi kontak tingkat rendah dan diam-diam dengan Israel, terutama dalam perdagangan, tulis The Times of Israel. Tetapi sebagian besar menjauhi hubungan terbuka dengan negara Yahudi. Lanjutnya, mereka mengungkapkan tahun lalu Jokowi membantah laporan bahwa Jakarta dan Tel Aviv bermaksud menormalisasi hubungan pada Oktober 2023. Namun, serangan perang di Gaza menyebabkan rencana tersebut tidak terrealisasi. The Times of Israel mengungkapkan upaya normalisasi hubungan antara kedua negara telah diisukan selama bertahun-tahun. Namun, Indonesia menolak mempererat hubungan sampai negara Palestina yang merdeka didirikan dan menjadi pendukung setia Palestina. Dukungan terhadap Palestina pun sangat besar, sehingga demonstrasi anti-Israel kerap terjadi di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo menyatakan pengakuan kedaulatan Israel sesuai dengan sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara, yakni berdirinya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan. Israel menegaskan jika Israel mengakui kedaulatan Palestina, Indonesia akan menyambut dengan mengakui kedaulatan Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara aktif mendorong beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Belgia, dan Belanda, untuk secara resmi mengakui kenegaraan Palestina pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Konferensi yang diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi ini akan menampilkan 8 diskusi meja bundar yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berorientasi pada tindakan, yang berfokus pada resolusi damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Prancis juga mengutuk langkah Israel memperluas serangan militer dan melakukan blokade bantuan kemanusiaan di jalur Gaza, yang mereka sebut tidak dapat dibela. Israel mengkritik keras langkah ini, dengan alasan bahwa mengakui Palestina sama saja dengan memberi penghargaan kepada faksi-faksi bersenjata Palestina. Para pejabat Israel semakin khawatir bahwa konferensi PBB yang akan datang mengenai solusi dua negara, yang disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi dan dijadwalkan pada 17-20 Juni di New York, akan mendorong banyak negara untuk secara resmi mengakui negara Palestina.
Mereka khawatir bahwa langkah ini secara diam-diam didukung oleh Amerika Serikat sebagai cara untuk menekan Israel agar menghentikan perangnya di Gaza. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Nah, terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke kita bersama kawan-kawan semua. Dan saya sebetulnya mau undang Presiden Macron ke tempat saya di Hambalang, tapi kita lihat waktunya mungkin nggak cukup. Ini alasan nanti untuk undang beliau kembali lagi ke sini dalam waktu itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Next, the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron, to deliver the joint press statement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Terima kasih banyak Yang Mulia Bapak Presiden.